Tahukah kawan-kawan, kalau emas yang ada di puncak Monumen Nasional Jakarta berasal dari salah satu tambang emas terbesar di Asia Tenggara pada masanya yang menghasilkan emas sebanyak 1 ton per tahun. Di manakah lokasi pertambangan tersebut dan apakah benar informasi tersebut benar adanya? Yuk simak video ini sampai selesai agar informasi yang kalian dapat bisa utuh dan lengkap. Jangan di skip ya. Perbukitan sebelah utara kota Bengkulu ini. Nah, Desa Lebong Tandai pernah dinamai Batavia Kecil oleh kolonial Belanda. Bahkan hingga kini istilah Batavia Kecil masih cukup populer bagi masyarakat di sana. Namun, Lebong Tandai merupakan sebuah nama desa yang berasal dari kata lobang yang ditandai. Dari keterangan warga setempat, para pendahulu warga Lebong Tandai menyambungkan kata lobang dengan ditandai dengan istilah Lebong Tandai. Nah, nama Lebong Tandai ini juga dikenal sebagai Batavia Kecil sejak Indonesia merdeka. Istilah Batavia Kecil ini muncul karena Lebong Tandai dikenal sebagai daerah yang maju pada masa kolonial Belanda ketika melakukan penambangan emas di desa ini sekitar tahun 1901. Nah, melimpahnya logam mulia atau emas pada masa itu membuat Belanda menjadikan tempat ini bukan hanya sebatas lokasi pertambangan. Sejumlah sarana dan prasarana di Lebong Tandai dibangun dan dilengkapi pada masa itu, baik sarana transportasi berupa rel molek atau motor lori ekspres yang merupakan alat transportasi yang menghubungkan antara Lebong Tandai menuju desa Air Tenang atau kecamatan Napal Putih. Kemudian landasan helikopter atau helipad, bendungan Sungai Lusang setinggi kurang lebih 30 meter yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Kemudian ada juga rumah sakit terbesar Sumatera bagian selatan pada masa itu. Bahkan juga ada diskotik, rumah bordil, sarana olahraga berupa lapangan tenis, basket, dan biliar, minimarket, dan sejumlah bangunan-bangunan mewah lainnya. Yang menjadikan kawasan ini kawasan paling gemerlap di Indonesia pada masa itu. Nah, sejumlah situs peninggalan Belanda itu pun hingga saat ini bisa kita jumpai di sana. Baik itu sarana transportasi, yang hingga saat ini masih digunakan masyarakat desa Lebong Tandai, bendungan, dan juga sarana olahraga. Lalu lubang-lubang penambangan emas dan bangunan pabrik pengolahan emas juga masih bisa kita lihat di sana. Sementara itu, untuk beberapa bangunan lainnya saat ini hanya meninggalkan puing-puingnya saja. Sebab setelah bangsa Belanda memutuskan meninggalkan tempat ini, konon tepatnya di sekitar tahun 1942-an atau menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, PRI atau masyarakat setempat sering menyebutnya sebagai tentara hitam, memasuki kawasan ini dan melakukan penjarahan dan perusakan bangunan milik Belanda itu sebagai wilayah tambang emas. Desa ini cukup penting dalam menunjang perekonomian pemerintah kolonial pada masa lalu. Bahkan, konon emas yang terdapat di dalam Tugu Monumen Nasional berasal dari daerah ini. Pembukaan tambang emas pada masa lalu secara singkat telah mampu menyulap desa kecil menjadi kota yang mewah. Produksi emas yang dikelola oleh Mitchell Matapich Simau atau MMS sejak tahun 1906 hingga 1942 dapat menghasilkan 1 ton emas per tahun. Pada 1937 saja produksi emas mencapai 1 juta lebih ton ya. Bahkan tambang ini mampu memproduksi 72% dari semua emas Netherlands East India yang totalnya 123 ton. Nah, tambang ini menjadi salah satu daerah tambang yang besar di Asia Tenggara. Nah, tambang yang besar tentu membutuhkan dukungan fasilitas yang baik untuk para pegawainya maupun pekerja tambang yang ada. Sehingga untuk mendukung hal tersebut, berbagai fasilitas dibangun seperti lapangan tenis, lapangan basket, rumah sakit, rumah bola atau biliar, hingga rumah bordil yang disebut rumah kuning. Nah, pembangunan rumah bordil ini kemudian dilanjutkan oleh PT Lusang. Berakhirnya pengelolaan
SMMS atau Michbou Matapich Shimau pada tahun 1942 membuat tambang emas Lebong Tanai berganti-ganti. Tepat di tahun 1980, Lebong Tanai akhirnya dikelola oleh PT Lusang Mining, sebuah perusahaan yang melanjutkan pergerakan penambangan emas. Nah, masyarakat yang sebelumnya menduduki kawasan ini akhirnya dipindahkan dengan dalih keselamatan kesehatan. Nah, PT Lusang Mining beroperasi selama kurang lebih 15 tahun atau tepatnya di tahun 1995 meninggalkannya tempat itu. Dan akhirnya dikuasai lagi oleh masyarakat hingga saat ini. Nah, Desa Lebong Tandai di tahun 2020 ini memiliki penduduk sekitar 126 kepala keluarga masyarakat. Masyarakat desa ini berasal dari berbagai macam suku, baik itu suku asli Bengkulu, Pekal, Rejang Selatan, Jawa, Sunda, Padang. Dan juga sementara itu bahasa yang digunakan masyarakat setempat sebagai bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Pekal, Bengkulu, dan Indonesia. Lalu, siapakah yang menyumbangkan emas dari Lebong Tandai untuk melengkapi keindahan Tugu Monas? Tepatnya yang ada di obor-obornya itu ya. Nah, menurut berbagai sumber ternyata ada sosok seorang Tuku Markam, seorang pengusaha Aceh yang menyumbang emas sebanyak 28 kg di puncak Monas, yang dulu sempat menjadi orang terkaya di Indonesia. Nah, meski sempat jadi orang terkaya di Indonesia, hidup Teuku Markam malah berakhir tragis. Teuku Markam menyumbangkan 28 kg emas untuk dilebur menjadi pelapis obor di puncak Monas. Jumlah kekayaannya sangat luar biasa, hingga membuatnya pernah menyandang gelar orang terkaya se-Indonesia pada masa itu. Namun kemudian, hidup Teuku Markam berakhir tragis. Nah, seperti apa ceritanya? Nah, saya minta tolong untuk tulis 100 komentar saja ya, 100 komentar dan 100 like. Nanti kita lanjutkan lagi siapakah sosok Teuku Markam ini. Nanti kita bahas siapakah beliau, tapi minta tolong untuk diklik like sampai 100 dan juga tuliskan komentar-komentar yang baik. 100 komentar aja ya, 100 komentar aja. Nanti akan kita bahas siapakah Teuku Markam ini. Nah, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi cermin bahwa negeri ini adalah negeri yang kaya, negeri yang penuh dengan potensi, dan harusnya negeri ini sudah kaya. Ya, semoga Indonesia ke depannya lebih baik lagi, negeri ini bisa lebih makmur, dan Indonesia lebih sejahtera. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.